Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Lukmanul Hakim dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM akhir 62. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan Undang-Undang 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah perubahan konstitusi dalam konstitusi di beberapa negara berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 konstitusi negara. Istilah perubahan itu dapat dikualifikasikan dalam 7 istilah, yaitu yang pertama amandemen, yang kedua revision, yang ketiga alteration, yang keempat reform, yang kelima change, yang keenam modified, yang ketujuh review. Perubahan Undang-Undang 1945 merupakan prasyarat penting untuk membangun sistem ketatanegaraan dan sistem politik yang lebih demokratis, yang mengedepankan kedaulatan rakyat, keseimbangan antar cabang kekuasaan dan jaminan atas hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang 1945 merupakan salah satu langkah penting dan mendasar untuk mengawal reformasi dan mengantarkan bangsa Indonesia menuju demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Demokrasi atau sistem politik yang demokratis tidak akan dapat terwujud apabila konstitusinya kurang demokratis. Oleh karena itu, reformasi konstitusi di berbagai belahan dunia selalu identik dengan upaya membangun kehidupan kenegaraan yang lebih demokratis. Nah, dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan atas Undang-Undang 1945. Sejak proklamasi 1945 telah terjadi perubahan atas Undang-Undang 1945 atas Konstitusi Negara Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 dan 2, yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, dan 3, yang kedelapan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, 3, dan 4. Pada awal reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang 1945, menghapus doktrin dui fungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, itu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang 1945 belum cukup untuk membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi dan nepotisme. Dalam perkembangannya, tentang perubahan Undang-Undang 1945 menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 1992 sampai 2002, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR, yaitu: yang pertama, sidang umum MPR 1999, yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga, sidang tahunan MPR tahun 2001, dan yang terakhir, sidang tahunan MPR tahun 2002. Dari 4 kali amandemen, maka Undang-Undang 1945 terdiri atas 20 bab, 62 pasal, 1920 ayat, 3 pasal aturan tambahan, dan 2 pasal aturan peralihan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian,
konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Nah, yang dimaksud supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang 1945 menduduki porsi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan dari norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang 1945. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara, dasar penyelenggaraan konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri itu merupakan ide, gagasan, atau paham. Oleh sebab itu, bahasan tentang negara dan konstitusi pada bab ini terdiri atas konstitusionalisme, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, itu dia bahasan tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya pamit undur diri. Sekian pembahasan tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.